Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Roes Yuhri Channel, pada pembelajaran IPA hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng supaya kalian dapat menerima notifikasi dari video pembelajaran di channel ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan cara kerjanya. Pada bagian pertama akan kita bahas 3 bagian telinga yang terdiri dari bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Adapun nama pada bagian luar, yang pertama adalah daun telinga, yang kedua lubang telinga, dan yang ketiga adalah liang telinga. Kemudian pada bagian tengah terdapat gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran Eustachius. Dan yang terakhir pada bagian dalam terdapat koklea atau rumah siput, kemudian syaraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian akan kita bahas fungsi perbagiannya. Daun telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suara. Kemudian lubang telinga berfungsi untuk jalan masuknya suara, dan liang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi atau suara ke bagian yang lebih dalam. Selanjutnya, di telinga bagian tengah terdapat gendang telinga yang berfungsi menerima getaran dari daun telinga dan meneruskan ke 3 tulang pendengaran. Dan 3 tulang pendengaran berfungsi menerima getaran bunyi dan meneruskan ke koklea, diperkeras terlebih dahulu dan diteruskan ke koklea. Kemudian yang ketiga adalah saluran Eustachius yang berfungsi menghubungkan dan menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan rongga mulut. Adapun pada bagian tulang pendengaran yang tadi telah disebutkan terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya adalah bagian telinga dalam anak-anak. Yang pertama ada yang disebut sebagai rumah siput atau koklea. Berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf. Di dalam koklea ini terdapat cairan limfa atau limfe yang berfungsi menggetarkan syaraf. Dan selanjutnya adalah bagian saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi atau suara ke otak untuk diterjemahkan. Satu lagi, pada telinga bagian dalam terdapat 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Baik anak-anak, setelah bagian-bagian telinga kita pelajari, maka kita akan mempelajari bagaimana urutan bunyi dapat didengar oleh manusia. Yang pertama dimulai dari sumber bunyi mengeluarkan suara, kemudian ditangkap dan dikumpulkan oleh daun telinga kita ini, kemudian masuk melalui lubang telinga dan liang telinga ke bagian yang lebih dalam, sampailah pada gendang telinga yang menangkap dan meneruskan getaran bunyi tersebut ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran memperkeras getaran bunyi dan mengirimkan ke koklea. Kemudian ada cairan limfe yang berada pada koklea bergetar dan menggetarkan syaraf pendengaran.
Kemudian rangsang bunyi dikirimkan ke otak untuk diterjemahkan. Begitulah urutan kita dalam mendengar sebuah bunyi. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Bahwa jenis bunyi yang pertama adalah bunyi infrasonik yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Siapa saja yang bisa mendengar? Yang bisa mendengar adalah hewan, jangkrik, anjing, atau kucing. Kemudian masuk pada jenis bunyi yang kedua, yaitu bunyi audiosonik. Ini adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar, atau jenis bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian jenis bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Baik anak-anak, pada bagian terakhir dari pembahasan tentang telinga dan bagian-bagiannya, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan telinga. Yang pertama adalah rajin membersihkan telinga kita. Kemudian yang kedua, hindari mengorek telinga kita dengan benda tajam. Dan yang ketiga adalah pergi ke dokter jika telinga kita ini mengalami sebuah gangguan. Itulah 3 cara yang dapat dilakukan dalam menjaga kesehatan telinga kita. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini cukup. Sampai pada materi ini, kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, karena kalian anak-anak yang hebat, tetap rajin dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.